Baik ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Gambar berikut menunjukkan model sistem endomembran dari suatu sel eukariot. Beberapa organel seperti mitokondria, kloroplas, dan peroksisom tidak ditampilkan pada gambar. Oke ya, di sini. Jadi di sini ada model sistem endomembran. Nah, dalam pelajaran biologi sel, untuk model sistem endomembran itu meliputi nukleus, kemudian membran inti baik yang bagian inner maupun outer nuklear membran. Nah, di mana nanti pada bagian outer atau bagian luar membran nukleus itu akan kontinu atau akan bersambung dengan bagian organel yang bernama retikulum endoplasma kasar kayak gitu. Nah, kenapa dinamakan dengan kasar? Karena pada bagian permukaan membrannya itu terdapat ribosom yang ditunjukkan dengan gambar warna hijau titik-titik ini ya, kayak gitu. Nah, nantinya untuk ribosom yang ada pada bagian membran ini akan menjadi tempat terjadinya proses sintesis protein. Nah, tetapi untuk proteinnya yang dihasilkan itu agak berbeda dengan protein yang dihasilkan dengan ribosom bebas. Meskipun untuk jenis ribosom yang ada di RE kasar sama ribosom yang ada di sitoplasma atau di stosol ini sama jenisnya ya. Hanya yang berbeda itu pada jenis protein yang akan dibawa atau didestinasikan gitu ya. Itu aja bedanya. Jadi secara jenisnya ribosom yang ada di RE sama yang ada di sitoplasma ini sama gitu ya. Cuma yang berbeda itu hanya bagian destinasi proteinnya disintesis aja kayak gitu. Nah, untuk ribosom yang ada di bagian RE kasar ini akan mensintesis protein berupa protein sekretorik gitu ya. Nah, ini ada protein sekretorik. Kemudian juga ada protein lisosomal. Kemudian ada protein matriks ekstraseluler. Dan ada juga protein membran. Nah, ini yang ada di bagian ribosom RE kasar. Sementara untuk yang ribosom bebas nanti dia akan mensintesis protein gitu ya. Di mana proteinnya itu akan digunakan di dalam sel itu sendiri. Contohnya apa, Kak? Misalnya dalam pembuatan enzim yang terjadi pada saat proses glikolisis gitu ya. Nah, enzim yang digunakan dalam reaksi glikolisis ini untuk proteinnya itu berasal dari ribosom bebas gitu ya. Kemudian ada juga dalam pembuatan sitoskeleton itu juga berasal dari ribosom bebas. Dan juga protein-protein yang akan dikirim ke nukleus dan juga ke bagian mitokondria dan peroksisom itu juga berasal dari ribosom bebas gitu. Nah, untuk yang pertama gitu ya, ada protein sekretorik. Nah, ini mungkin kalian belum pernah ini ya, apa itu membahas secara detail gitu ya. Jadi untuk yang protein sekretorik ini adalah protein-protein yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan hormon dan juga beberapa atau bahkan sebagian besar enzim pencernaan. Gitu. Nah, sementara kalau untuk yang di ribosom bebas gitu ya, protein yang nantinya akan dibawa menuju ke organel, misalnya kayak nukleus tadi, itu akan dibuat menjadi protein histon yang akan diikat oleh
DNA membentuk struktur nukleosom gitu ya, atau unit terkecil dari benang kromatin dan kromosom kayak gitu. Kemudian juga akan dipergunakan dalam sintesis enzim-enzim yang berkaitan dengan proses replikasi DNA. Misalnya adalah DNA polimerase seperti itu. Serta juga digunakan untuk pembentukan protein faktor transkripsi gitu ya. Karena pada sel eukariot dalam proses transkripsi itu memerlukan faktor transkripsi gitu ya dalam memulainya gitu. Nanti saya akan jelaskan itu pada materi yang berikutnya aja gitu ya. Nah, setelah nanti udah dihasilkan oleh ribosom, maka protein akan masuk ke bagian lumen retikulum endoplasma kasar gitu ya. Setelah nanti dia udah masuk ke bagian lumen, maka nanti proteinnya itu akan dikemas ke dalam bentuk vesicle transport menuju ke badan Golgi. Nah, setelah dia udah sampai pada bagian badan Golgi, ini ada bagian sisi cis gitu ya. Ini sisi trans dan ada medial gitu. Nah, nanti setelah dia udah mencapai pada bagian cis, maka vesicle transport ini dia akan berfusi atau bergabung dengan bagian membran cis badan Golgi, sehingga isi atau yang dibawa oleh vesicle transport tadi akan menuju ke bagian dalam medial. Nah, selama dia di bagian medial, maka bahan tersebut berupa protein atau yang lainnya tergantung dari sumbernya mana. Kalau dia Re kasar berarti ya berupa protein, kalau dia dari Re halus ya berupa lipid atau berupa senyawa metabolisme karbohidrat gitu ya. Nah, nanti di sini akan terjadi beberapa proses. Yang pertama ada proses glikosilasi. Nah, itu ada proses glikosilasi. Kemudian ada juga proses folding protein. Kemudian juga terakhir ya, nanti ada proses pengemasan protein. Ini di bagian sisi trans. Nah, glikosilasi ini merupakan proses penambahan atau modifikasi rantai oligosakarida pada bagian protein atau lipid yang disintesis oleh Re tadi. Kemudian nanti di sepanjang medial Golgi gitu ya, maka nanti ada proses tersebut atau ada proses glikosilasi ini. Kenapa demikian? Karena setiap kepingan atau kompartemen dari medial Golgi ini itu mengandung sebuah enzim. Misalnya ada enzim glikosiltransferase dan juga ada enzim glikosidase yang spesifik gitu ya, untuk menambah, memotong dan juga mendaur ulang susunan dari karbohidrat sebelum nanti dipasangkan atau ditempelkan atau diikatkan pada bagian protein dan lipid kayak gitu ya. Nah, kemudian ada juga folding. Nah, folding ini merupakan proses pelipatan rantai polipeptida menjadi struktur 3 dimensi fungsional, yaitu berupa struktur tersier atau kuartener protein gitu ya, yang dibantu oleh chaperone protein gitu ya. Sebetulnya itu sudah dimulai dari Re kasar, tetapi nanti akan disempurnakan pada bagian medial badan Golgi gitu ya. Nah, setelah nanti sudah sempurna, baru nanti dia akan dilakukan proses pengemasan protein ya, yang berupa vesicle transport juga gitu ya. Nah, ketika dia udah dikemas dalam bentuk vesicle transport gitu ya, maka nanti ini bisa mengarah kepada dua hal ya. Yang pertama, dia bisa menjadi bagian dari membran plasma, atau juga bisa terjadi proses endosom dan pembentukan lisosom kayak gitu.
Nah, untuk yang pertama, membran plasma gitu ya. Jadi vesicle transport itu nanti dia akan diarahkan keluar menuju ke bagian membran plasma dan nanti akan terjadi fusi atau penggabungan antara vesicle transport dengan membran plasma. Sehingga nanti isi yang dibawa oleh vesicle transport itu akan dikeluarkan dari sel melalui eksositosis. Sementara protein yang terdapat pada bagian vesicle transport itu nanti akan menjadi bagian dari membran plasma tersebut gitu. Dan ini sering terjadi ya ketika suatu sel ingin membelah atau ingin memanjang dan membesar, maka akan disertai dengan sintesis sintesis vesicle ya yang agak banyak untuk menambah atau memperluas daripada ukuran membran plasmanya gitu ya. Jadi misalkan di sini ada yang namanya membran sel ya atau membran plasma. Nah, setiap membran plasma itu kan dia terdiri atas 2 lapisan fosfolipid. Atau yang dikenal sebagai B itu 2 layer fosfolipid gitu. Jadi setiap ini gitu ya, itu terdiri atas fosfolipid gini. Nah, ini juga ada. Nah, bagian fosfat itu akan mengarah ke bagian luar gitu ya. Sementara bagian lipidnya ini akan mengarah ke bagian dalam kayak gitu. Nah, seumpama di situ nanti ada kedatangan vesicle transport yang warna biru ini ya. Nah, ini dia membawa isi, entah itu berupa enzim atau berupa hormon gitu ya, yang warna hitam. Nah, nanti ini lama-kelamaan dia akan bergabung dengan bagian si membran plasma tadi. Nah, sini akan bergabung gitu ya. Nah, ini akan bergabung. Ketika dia bergabung, maka atau berfusi gitu ya, ini akan menyatu. Nah, di sini dia akan menyatu, ini bagian luar gitu ya. Ini bagian dalam. Ini luar, ini bagian dalam. Nah, jadi setelah dia udah bergabung, ini akan mengeluarkan isinya secara eksositosis dan membran plasmanya ini akan jadi lebih panjang gitu. Karena ada penambahan dari pada bagian vesicle transport yang tadi berfusi. Nah, seperti ini ya. Oke, itu aja ya untuk pembahasan mengenai model sistem endomembran. Sekarang kita akan analisa untuk setiap pernyataannya. Yang pertama, DNA polimerase akan disintesis oleh ribosom yang terikat pada endoplasma. Salah ya. Seharusnya dia apa? Seharusnya dia disintesis oleh ribosom bebas gitu ya. Karena untuk yang ribosom terikat itu berupa protein sekretorik, kemudian lisosomal, matriks ekstraseluler, dan juga protein membran gitu ya. Disalah nih. Yang B, enzim-enzim yang bekerja di matriks mitokondria akan ditransport dari sitoplasma menggunakan vesikel karena mitokondria adalah organel bermembran. Memang mitokondria adalah organel bermembran ganda, tetapi tidak harus dengan vesikel gitu. Kenapa? Karena untuk proteinnya akan ditransport menuju ke bagian mitokondria, di situ berasal dari ribosom bebas. Maka setelah dia sudah dibentuk dari ribosom bebas, maka proteinnya yang belum mengalami pelipatan atau dalam bentuk unfolded itu ya. Nah, itu nanti dia akan masuk melalui membran luar mitokondria secara transport pasif gitu ya. Dan nantinya protein tadi akan diteruskan menuju ke bagian matriks mitokondria melewati membran dalam gitu ya. Nah, itu nanti secara transport aktif gitu ya. Nah, ini
Untuk yang pelajaran ini nanti saya akan jelaskan mungkin lebih detail pada kasus yang lainnya ya kayak gitu. Jadi ini salah juga ya, bukan vesicle gitu ya. Yang C, saat sel ingin menambah luas permukaannya, misalnya sebelum melakukan pembelahan sel, maka jumlah vesikel yang dihasilkan akan meningkat. Ini benar ya. Kenapa? Karena dalam proses telofase itu kan dia akan memanjang sebelum nanti dia akan terbentuk alat pembelahan gitu ya. Nah, dia awalnya gini, nanti dia akan memanjang gitu ya. Dan setelah itu nanti dia akan terbentuk alur pembelahan gitu yang akan menandai dalam mekanisme sitokinesis gitu ya. Nanti saya akan jelaskan pada pembahasan aja gitu. Jadi ini benar. Yang D, vesikel berfungsi dalam mengantarkan protein perifer sitoplasmik untuk mencapai lokasi akhirnya. Salah ya. Kenapa? Karena vesikel ini dia bukan mengantarkan protein perifer sitoplasmik, melainkan dia akan mengantarkan protein sekretorik ya, sebelum nanti dia akan di eksositosiskan atau akan dikeluarkan menuju ke tempat yang dituju, entah itu dia berupa kelenjar endokrin yaitu hormon atau kelenjar eksokrin berarti enzim gitu ya. Nah, kalau protein perifernya itu adalah protein yang terkandung pada membran vesicle transport itu sendiri, bukan dari isi dari vesicle transport gitu ya. Jadi ini pernyataannya juga salah, maka jawabannya salah, 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 benar, salah gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, silakan komentar di kolom komentar. Oke, bye-bye.